Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MN dimanapun berada, salam sukses dan bahagia selalu buat kita semua. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perawatan pada aki basah ataupun aki kering terdapat pada sepeda motor kita, yang tujuannya agar lebih awet dan tahan lama. Nah, langsung saja ya. Aki atau baterai di sepeda motor memiliki peran yang cukup penting sebagai penyuplai dan penyimpan arus listrik. Umumnya terdapat dua jenis aki, yaitu kering dan basah. Aki yang pada umumnya digunakan untuk saat ini sepeda motor jenis injeksi atau motor beat. Nah, yang banyak yang tidak diketahui bahwasanya aki kering itu tidak menggunakan air, yang sebenarnya di dalam aki kering itu ada airnya dan bisa kering juga. Nah, perawatan aki jenis aki kering ini lebih mudah dibandingkan dengan aki tipe aki basah yang harus melakukan pengecekan level ketinggian air aki jika berkurang atau menyusut sampai dengan garis batas maksimalnya ya. Oke. Mengingat peran penting aki yang harus kita lakukan, maka kita harus melakukan perawatan aki secara rutin pada sepeda motor kita. Nah, salah satunya cara melakukan perawatan pada aki kita, yang pertama, hindari menggunakan aksesoris motor yang berkaitan dengan kelistrikan secara berlebihan. Contohnya kayak lampu variasi, itu salah satunya. Nah, lampu variasi itu kalau kebanyakan itu akan menguras aki ya. Sedangkan saat ini pengguna kendaraan roda 2 khususnya sepeda motor itu banyak sekali menggunakan aksesoris. Nah, yang dimana aksesoris itu berkaitan dengan kelistrikan dalam jumlah banyak, khususnya pada lampu-lampu sepeda motor. Itu dapat membebani kinerja aki. Lanjut yang kedua, pastikan voltase aki baik tipe kering ataupun tipe basah, sesuai dengan standar tegangan ya. Di situ kan ada panduan pada buku. Jika di bawah angka yang disarankan buku, maka aki tersebut sebaiknya dicas kembali, maksudnya dicas kembali ya. Oke, yang ketiga, periksa kondisi aki. Bersihkan jika terdapat kotoran atau kerak pada terminalnya ya. Nah, cara membersihkan kerak itu sangat mudah. Cukup dengan air panas lalu siram. Itu akan rontok sendiri, bahkan bisa bersih. Nah, itu harus dicek ya untuk kepala bagian aki ataupun terminal. Jika tidak dibersihkan, aki dapat bermasalah karena kurangnya arus keluar masuk untuk pengecasan dan bisa mengakibatkan shock, sehingga akan menyebabkan terganggunya kinerja beberapa sistem, bahkan menyebabkan sepeda motor tidak berfungsi atau mogok di jalan secara tiba-tiba ya teman-teman. Jadi itu cara membersihkan kerak bagian kepala menggunakan air panas, cukup disiramkan aja ya. Yang keempat, hindari penggunaan starter elektrik secara paksa jika motor susah dihidupkan. Jangan memaksa menggunakan starter elektrik karena akan membuat aki shock. Akan lebih baik motor itu di standar 2 lalu diengkol pelan-pelan. Nah, jangan terlalu memaksa apabila starter sudah tidak langsung crack. Begitu starter nyala, jangan dipaksa, engkol aja. Nah, tapi sebenarnya untuk memanaskan mesin itu sendiri, teman-teman jangan menggunakan starter ya.
engkol, standar 2 lalu engkol. Setelah melakukan pemanasan maksimal 5 menit ataupun 3 menit baru bisa menggunakan starter. Nah, tujuannya untuk biar aki lebih awet dan tahan lama. Nah, setelah kalau memang di starter nggak kuat, sebaiknya dicek kondisi. Cek kondisi terlebih dahulu untuk melihat isi air aki di dalam aki. Nah, aki kering itu ada airnya ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak sanggup mengecek sendiri, akan lebih baik dibawa ke bengkel terdekat, di bengkel teman-teman yang dapat dipercaya. Oke. Yang kelima, pastikan kunci kontak motor dalam kondisi off. Jangan teledor menghidupkan kontak tanpa menyalakan motor. Jadi banyak tuh pengendara-pengendara itu motor mati, kontak on, ya, karena lupa mematikan. Sehingganya saat mesin motor mati, jika kunci kontak pada posisi on saat mesin motor dalam keadaan mati, maka akan mengambil daya aki. Jadi akinya akan terkuras karena posisi motor itu dalam keadaan on. Nah, selanjutnya, jika motor jarang dipakai, usahakan sepeda motor untuk tetap dipanaskan atau digunakan jalan-jalan 10 menit atau 15 menit. Paling tidak dipanaskan lah meskipun tidak dibawa jalan-jalan. Nah, apabila motor tidak dipakai dalam jangka lama, lebih baik salah satu kabel min dan plus itu dilepas salah satu ya. Begitu ya. Selanjutnya, namun jika kondisi aki sudah menunjukkan gejala shock, biasanya ditandai dengan starter yang lemah, kedipan lampu sen melambat, suara klakson kecil, bahkan layar speedometer menjadi buram ataupun mati total. Nah, itu pun bisa dicek ke bengkel dulu, karena bisa diservis meskipun tidak tahan lama, setidaknya bisa membantu ya, bisa membantu untuk beberapa bulan. Karena nanti di situ akan kita bongkar yang airnya habis kita isi, yang airnya apabila airnya masih, bisa kita ganti dengan air aki yang baru. Oke ya, itu penjelasan cara melakukan perawatan pada aki. Video ini hanya video gambar dan penjelasan secara suara dari saya, namun insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia selalu buat kita semua. Amin.